saya Linda Madalena, nomor induk mahasiswa 917201018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep time value of money. Yang pertama yaitu ada pengertian time value of money atau nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang atau time value of money adalah perbedaan nilai uang karena adanya faktor waktu. Time value of money merupakan konsep yang menjelaskan bahwa uang dengan nominal Rp1.000 yang dapat diterima saat ini lebih berharga atau lebih besar nilainya dibandingkan dengan Rp1.000 yang baru akan diterima di masa yang akan datang. Hal tersebut terjadi karena uang tersebut akan memperoleh hasil yang lebih besar apabila uang tersebut dapat diinvestasikan dibandingkan dengan uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Contohnya adalah uang dengan nilai Rp1 juta saat ini tidak akan sama nilainya dengan uang Rp1 juta di masa yang akan datang. Hal tersebut terjadi karena uang tersebut akan diinvestasikan dengan contoh akan memperoleh bunga 10%, sehingga 1 tahun yang akan datang uang Rp1 juta itu akan bertambah menjadi Rp1.100.000 karena bunga yang diperoleh adalah Rp100.000. Oleh karena itu, uang Rp1 juta saat ini setara dengan Rp1.100.000 setelah 1 tahun kemudian. Dalam ekonomi konvensional, time value of money diartikan sebagai a dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return. Ya, artinya adalah uang dolar hari ini lebih berharga dibandingkan dengan uang dolar pada masa yang akan datang karena uang yang dipegang hari ini dapat digunakan untuk investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Time value of money dilatar belakangi oleh adanya anggapan hilangnya pemilik modal akan biaya kesempatan atau opportunity cost pada saat ia meminjamkan uang kepada pihak lain, sehingga pemilik modal akan membebankan nilai presentasi tertentu sebagai kompensasinya kepada peminjam uang tersebut. Yang kedua yaitu dasar-dasar konsep nilai waktu uang. Menurut ekonomi konvensional, ada 2 hal yang mendasari konsep time value of money. Di antaranya yang pertama yaitu adanya inflasi, dan yang kedua adanya preferensi keuangan sekarang untuk konsumsi di masa depan. Saya akan membahas terlebih dahulu yang pertama yaitu adanya inflasi. Pendapat adanya inflasi tidak dapat diterima karena tidak lengkap kondisinya. Dalam setiap kegiatan perekonomian selalu akan ada inflasi dan deflasi. Apabila inflasi dijadikan alasan time value of money, seharusnya keadaan deflasi menjadi alasan adanya negatif time value of money. Apabila inflasi dijadikan alasan sebagai akibat adanya time value of money, inflasi yang diartikan naiknya harga barang dalam waktu tertentu tidak semata diakibatkan oleh bunga, melainkan karena produsen mengambil keuntungan yang tinggi. Selain itu juga disebabkan oleh faktor lain. Penentuan bunga sebagai faktor inflasi adalah suatu tindakan yang menyederhanakan masalah atau konsepnya hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Padahal setiap tindakan ekonomi maupun non-ekonomi akan mengandung untung dan rugi yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dasar-dasar konsep nilai waktu uang yang kedua yaitu preferensi keuangan sekarang untuk konsumsi di masa mendatang. Dalam ekonomi konvensional, kompensasi disebut dengan real interest rate. Berapa besar kompensasi ini ditentukan oleh preferensi terhadap current consumption. Semakin besar preferensinya, maka semakin besar kompensasinya. Selanjutnya itu saya akan bahas mengenai time value of money dalam ekonomi konvensional. Dalam teori konvensional, diakui bahwa nilai waktu uang menjadi bagian penting dari suatu bisnis. Karena tujuan bisnis adalah mencari keuntungan dari kegiatan bisnis itu sendiri. Laba dapat diperoleh dengan menerapkan konsep nilai waktu uang dalam pengelolaan bisnis. Apalagi jika dana bisnis tersebut didapatkan dari pihak ketiga, seperti bank konvensional, nilai waktu uang menjadi konsep sentral dalam teori keuangan konvensional. Dalam teori konvensional terdapat beberapa perhitungan terhadap nilai waktu uang. Yang pertama yaitu ada tingkat bunga.
tingkat bunga, yaitu nilai uang 1000 dengan nominal 1000 sekarang berbeda dengan nilai uang 1000 5 tahun lagi. Uang 1000 yang diterima sekarang mempunyai kesempatan untuk menghasilkan bunga. Apabila semua aliran kas di dunia ini sudah pasti, maka tingkat bunga dapat digunakan untuk menyatakan nilai waktu uang. Dalam ekonomi konvensional, adanya nilai waktu uang dapat membuat investor mempunyai kesempatan untuk menyimpan uang dalam bentuk investasi dan mendapatkan bunga. Tingkat bunga dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada tingkat bunga sederhana atau simple interest. Tingkat bunga sederhana atau simple interest merupakan bunga yang dibayarkan atau diterima berdasarkan pada nilai asli atau nilai pokok yang dipinjamkan. Sedangkan yang kedua ada tingkat bunga majemuk. Tingkat bunga majemuk merupakan bunga yang dibayarkan atau diterima dari suatu pinjaman investasi ditambahkan dengan nilai pokoknya secara periodik. Bunga majemuk menunjukkan bahwa bunga periode pertama dari suatu pinjaman atau tabungan pokok akan dikenakan bunga pada periode kedua dan juga seterusnya. Pengaruh penggunaan tingkat bunga majemuk terhadap nilai suatu investasi setelah melewati masa tertentu sangat besar apabila dibandingkan dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh tingkat bunga sederhana. Perbedaan mendasar antara tingkat bunga sederhana dengan majemuk disebabkan oleh pengaruh bunga. Konsep bunga majemuk digunakan untuk memecahkan masalah keuangan secara luas dalam ekonomi konvensional. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Milatul Munawwarah. Ya, selanjutnya B, nilai yang akan datang atau future value. Nilai yang akan datang di sini adalah nilai akumulasi yang akan diterima di masa yang akan datang sebagai hasil dari investasi yang dilakukan pada saat ini atau pada sebuah perusahaan atau hal lain yang kalian lakukan investasi pada tempat tersebut. Nah, nilai uang di masa mendatang ditentukan oleh tingkat suku bunga yang berlaku di pasar keuangan. Nah, makin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin kecil nilai uang sekarang pada rencana penerimaan uang di masa depan. Pada perhitungan future value ini, itu ada total bunga yang diperoleh akan semakin besar seiring dengan bertambahnya waktu, sehingga future value selalu melebihi present value. Adapun rumus menghitung future value ini mungkin nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan ketika di kelas nanti. Dan selanjutnya itu ada nilai sekarang. Nilai sekarang atau present value. Present value itu merupakan jumlah yang jika dimiliki sekarang itu dan diinvestasikan pada tingkat bunga tertentu, yakni 1%, maka akan sama dengan penerimaan yang akan datang pada tanggal jatuh tempo. Dengan kata lain, nilai sekarang itu adalah nilai sejumlah uang sekarang di masa mendatang yang akan dihitung dengan mendiskontokan jumlah di masa mendatang dengan tingkat bunga tertentu. Pada suatu investasi dapat diterima jika investasi itu menghasilkan paling tidak sama dengan tingkat hasil investasi di pasar, yaitu lebih besar daripada tingkat bunga tingkat bunga deposito, dan itu ada rumusnya juga, rumus nilai sekarang. Dan yang selanjutnya itu ada time value of money dalam pandangan Islam. Islam itu memposisikan uang sebagai flow konsep yang artinya dalam perekonomian uang harus digunakan dan dapat diputar kembali dan tidak boleh dibiarkan begitu saja dalam jangka waktu yang cukup lama, karena hal itu tidak sesuai dengan aturan Islam dan kaidah Islam, karena nilai waktu uang ini menambah nilai kepada uang hanya didasarkan pada pertambahan waktunya, bukan melalui kegiatan usahanya. Nah, pada pabrik ekonomi konvensional, uang dianggap sama dengan sel, sehingga uang dianggap hidup dan berkembang dalam hitungan waktu. Konsep nilai waktu ini akhirnya menjadi alasan paling rasional untuk menerima atau mengharuskan adanya bunga uang.
Namun hal itu bertentangan dengan konsep Islam yang ditegasnya menolak adanya bunga, Pak, atau bunga itu dalam Islam itu sama dengan riba. Nah, selanjutnya itu ada poin-poin. Poin yang pertama, uang kehilangan nilainya dari waktu ke waktu. Daya beli uang terus mengalami penurunan. Hal itu juga disebabkan karena adanya inflasi dalam perekonomian. Dan yang kedua itu ada uang memiliki pembiayaan kesempatan. Apabila seorang memiliki uang hari ini, ia dapat menginvestasikan uang tersebut dalam beberapa usaha bisnis. Dengan demikian, ia akan meningkatkan jumlah uang seseorang pada masa depan. Dan selanjutnya itu poin selanjutnya ada asas-asas wujudnya nilai waktu dalam Islam. Adapun asas-asas terhadap wujudnya nilai waktu uang dalam Islam adalah sebagai berikut. Ada beberapa ya. Yang pertama itu ada konsep keutamaan nilai waktu atau tafadil al-zaman. Pakar ekonomi itu mengakui bahwa waktu mempunyai nilai komersial dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi harga barang. Tetapi Islam memiliki pandangan yang berbeda dengan menganalisis sebuah perekonomian konvensional. Nah, perbedaan itu terletak yaitu pada sebuah rate atau nilai tertentu digunakan sebagai faktor diskontonya. Nah, Islam melarang hal tersebut dikarenakan Islam tidak diperbolehkan riba dan pihak lain menerima konsep ini berdasarkan pabrik penjualan dalam bentuk bai as-salam, murabahah atau bai al-mujjal yang tidak dilarang dalam Islam. Nah, selanjutnya itu ada kebolehan menaikkan harga barang yang disebabkan oleh tanggungan. Kebolehan menaikkan harga disebabkan oleh taguhan yang membuktikan bahwa waktu juga memiliki nilai ekonomi yang dapat diberikan imbalan dalam membentuk uang. Namun mayoritas ulama itu berpendapat jika menaikkan harga barang disebabkan oleh faktor penangguhan barang bayaran terjadi sebagai kegiatan jual beli dan transaksi bertangguh tidak dibenarkan. Mereka ini berdasarkan pada dalil yaitu pada surat Al-Baqarah yaitu ayat 275. Dan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Mas Rifai. Selebihnya waktu saya persilakan kepada Mas Rifai. Terima kasih. Selanjutnya yaitu konsep ekonomi value of time. Teori ekonomi value of time dikembangkan pada abad ke-7 Masehi. Pada saat digunakan emas dan perak sebagai alat ukur, logam digunakan sebagai alat ukur karena nilai intrinsiknya, sehingga hubungan debitur atau kreditur yang muncul bukan karena akibat transaksi dagang langsung, namun karena transaksi permintaan uang. Prinsip alat tukar sebagaimana dipahami oleh semua kalangan negara mana saja yang akhirnya condong kepada riba yang diharapkan dalam Islam. Apapun alasannya, uang dengan jumlah yang sama sekarang lebih bernilai dibandingkan dengan uang di masa yang akan datang. Hak itu juga bergantung kepada ketidakpastian hidup, seperti kematian kreditur yang akan menagih piutangnya. Apabila teori time value of money hanya masalah keuntungan dan risiko, maka Islam akan menolak karena masalah ketidakpastian di dunia ini juga sifat seluruh manusia, dan tidak seorang pun berhak mengecualikan dirinya, dan itu dengan biaya sebesar apapun. Dalam Islam, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, namun yang dicari adalah keuntungan di akhirat juga. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, namun harus juga didasari dengan keimanan. Jika ditarik dalam konteks ekonomi, maka keuntungan adalah diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis. Maka barang siapa yang melakukan aktivitas bisnis secara efektif dan efisien, maka ia akan mendapatkan keuntungan dalam ekonomi syariah. Penggunaan diskon rate dalam menentukan harga bayar majal atau membayar tangguh dapat dibenarkan. Hal ini dibenarkan karena satu, jual beli dan sewa menyewa adalah sektor real yang menimbulkan ekonomi value
atau nilai tambah ekonomi. Kedua yaitu tertahannya hak si penjual atau uang pembayaran yang telah melaksanakan kewajiban atau menyerahkan barang dan jasa sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain. Islam mendorong pemeluknya untuk selalu menginvestasikan tabungannya. Dalam melakukan investasi tidak menurut serta pasti akan hasil yang akan datang. Hasil investasi di masa mendatang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor yang dapat diprediksikan maupun tidak. Faktor yang dapat diprediksikan meliputi beberapa nisbah yang disepakati dan beberapa kali modal akan diputar. Sedangkan faktor yang tidak dapat diprediksikan adalah return atau perolehan usaha. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya Sabrina Febri Wulandari, NIM 19172011012. Di sini saya akan menjelaskan tentang economic value of time dan teori akad dalam Islam. Gambaran hukum Islam mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah tercakup dalam bentuk akad dan instrumen keuangan. Hubungan ikatan dagang dan keuangan dalam hukum fikih muamalat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada wa'ad atau janji. Janji ini hanya mengikat satu pihak saja, yaitu pihak yang berjanji untuk menjalankan kewajibannya kepada pihak yang kedua. Dan apabila pihak tersebut tidak dapat menunaikan kewajibannya karena dalam wa'ad ini belum diatur spesifik, jadi hukumannya hanya dikenakan sanksi moral. Kemudian yang kedua ada akad. Akad di sini adalah ikatan kontrak antara dua orang yang telah bersepakat sebelumnya. Kalau tadi kan yang sebelumnya wa'ad itu hanya mengikat satu orang saja. Nah, kalau akad ini kedua belah pihak sama-sama memiliki kewajiban untuk melakukan kewajibannya. Dan apabila salah satu dari kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikenakan hukuman atau sanksi sesuai yang sudah ditetapkan pada awal perjanjian. Jadi dua lagi. Yang pertama itu ada akad tabaru. Akad tabaru itu akad yang dilakukan tanpa mengambil keuntungan. Di sini itu intinya hanya tujuannya untuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Akad tabaru ini contoh barangnya, barang yang bisa dalam akad tabaru ini yang pertama ada pinjam meminjam harta atau qard, bisa juga disebut dengan pinjaman. Yang kedua ada agunan atau sistem gadai, meminjam uang dengan menggadaikan barang kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada pengalihan hutang atau hiwalah. Kemudian dalam jasa yaitu ada wakalah atau meminjam atas nama orang lain. Yang dimaksud jasa di sini itu meminjamnya itu atas nama orang lain itu loh. Jadi orang lain itu memberikan seperti kepercayaan kepada orang yang meminjam jasa atas nama orang tersebut. Kemudian yang kedua ada wadiyah atau jasa untuk pemeliharaan uang. Dan yang ketiga yaitu kafalah atau melakukan sesuatu apabila terjadi sesuatu. Kemudian ada akad tijaroh. Akad tijaroh ini adalah akad yang bersifat komersil atau mencari keuntungan. Nah, akad ini biasanya terjadi pada investasi, sewa menyewa, dan jual beli. Dalam akad tijaroh ini masih dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada natural certainly kontrak atau memberikan hasil yang pasti. Jadi di sini kedua belah pihak saling menukar asetnya baik barang maupun jasa dengan nilai yang setimpal. Contohnya di sini ada upah, sewa menyewa, dan juga jual beli. Kemudian yang kedua ada natural certainly kontrak atau memberikan hasil yang belum pasti. Di sini kedua belah pihak itu saling mencampurkan. Kalau tadi kan yang pertama kan menukar. Nah, kalau ini tuh
digabung jadi satu, kemudian kedua belah pihak itu menanggung bersama-sama baik keuntungan maupun kerugiannya. Nah, contoh natural uncertainty atau hasil yang tidak pasti ini ada contohnya investasi. Nah, investasi itu kan kita menanamkan modal orang pihak satu dan pihak dua. Nah, keduanya kan sama-sama menanggung gitu, bukan hanya salah satu pihak saja begitu. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.